Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul, NIM 205151010001. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi makro Islam. Pengertian sejarah pemikiran ekonomi makro Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mempelajari tentang ekonomi Islam yang dikaitkan dengan pemikiran para tokoh mulai dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini dengan segala latar belakang sosial, politik, dan budayanya. Selanjutnya, masalah-masalah dalam ekonomi makro Islam. Masalah yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, ketimpangan dalam neraca pembayaran. Masalah yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah yang pertama, kapasitas total dari perekonomian kita. Dua, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Selanjutnya, sejarah kebijakan ekonomi makro Islam. Yang pertama, mengenal kebijakan makro pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenal kebijakan makro pada masa Khalifah. Selanjutnya, kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dalam berpijak pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW. Yang pertama, sistem ekonomi. Yang kedua, keuangan dan pajak. Selanjutnya, kebijakan ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga, masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan yang terakhir, masa yang keempat, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar As-Siddiq diurus dengan harta Baitul Mal 2,5 dirham tiap hari ditambah daging domba dan pakaian biasa. Karena kurang mencukupi, kemudian dinaikkan menjadi 2.000 atau 2.500 dirham. Pada riwayat yang lain itu 6.000 dirham per tahun. Yang kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan hanya selama 10 tahun, akan tetapi dalam periode yang singkat itu banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Ketiga, masa khalifah pada zaman Utsman bin Affan. Tidak ada perubahan yang signifikasi pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama khalifah beliau. Dalam sejarah, pada awal pemerintahannya hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akan tetapi, ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya yang terbukti lebih fatal darinya. Yang terakhir, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat yang diangkat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dengan membagikan tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar. Yang kedua, memberikan tunjangan kepada muslimin berupa tunjangan yang diambil di Baitul Mal.
Dan yang ketiga, mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindah pusat pemerintahan ke Kufah dari Madinah. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih.